Masih dengan program Satu RRI ini pendengar, kami lanjutkan kembali sesi wawancara masih terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Radio Republik Indonesia dengan temanya transformasi multiplatform untuk Indonesia Maju. Kalau dua wawancara sebelumnya kita sudah dengarkan tanggapan dan juga komentar dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT, Godlive Richard Poik, dan juga pemimpin redaksi Poskupang Hasim Asari. Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Usman. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik, kabar baik ya, sehat Pak? Ya, kabar baik. Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Oke Pak Usman, di hari ulang tahun ke-78 Radio Republik Indonesia hari ini kami ingin juga mengetahui bagaimana catatan Kominfo Republik Indonesia terkait dengan kiprah perjalanan RRI di usia sampai dengan hari ini ke-78 tahun Pak Usman. Ya, yang pertama selamat ulang tahun ke-78 RRI. Terima kasih. Semoga semakin bisa berkiprah di dunia penyiaran untuk Indonesia Maju sesuai dengan temanya. Amin. Ya, kalau kita lihat memang perjalanan radio 78 tahun RRI ya, ini sudah sangat panjang dan makin hari tantangannya tentu makin banyak. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, tentu RRI adalah medium yang sangat berperan dalam kemerdekaan, menyiarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru tanah air, bahkan penjuru dunia begitu. Kemudian di era kemerdekaan, tentu saja RRI berperan dalam menyokong, mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah, dan saya kira sampai sekarang pun RRI ini terus mendukung, terus menyuarakan program pemerintah, tetapi juga di era yang lebih demokratis sekarang ini, RRI saya kira memang harus bukan saja menyuarakan program-program negara, karena RRI adalah juga lembaga penyiaran publik, tentu juga harus menyuarakan kepentingan publik. Jadi menyuarakan masyarakat juga, menyuarakan bahkan kekritisan ataupun masukan masyarakat kepada negara kita. Jadi saya kira perjalanannya itu ya kalau dilihat ada 3 fase ya. Pertama sebagai radio ataupun medium perjuangan kemerdekaan, kemudian medium menyuarakan pembangunan program pemerintah, dan yang ketiga saya kira juga harus ditambah lagi dengan menyuarakan kepentingan publik. Saya kira seperti itu ya, dari sisi perjalanan kiprah RRI ya. Oke. Ya, Pak Usman, sampai dengan sejauh ini Anda melihat apakah RRI di seluruh Indonesia ini sudah on the track ya menjadi radio yang mengemban amanat undang-undang begitu ya, kepentingan masyarakat. Apakah sudah menyajikan informasi secara akurat, tepat tanpa hoax juga itu Pak Usman? Iya, saya kira RRI itu penting sekali perannya ya di bidang yang tadi disampaikan, menyuarakan publik. Kemudian juga ya medium ataupun media mainstream, media tradisional seperti radio ini berperan sekali sebagai clearing house, sebagai rumah penjernih bagi katakanlah dalam melawan hoax, dalam kontra narasi disinformasi yang biasanya muncul di media sosial. Dan RRI sudah sangat baik menjalankan peran itu ya menurut saya, karena RRI ini kelebihannya, atau radio secara umum kelebihannya adalah bisa langsung mengkonfirmasi kepada narasumber bersangkutan. Nah, ini kelebihan yang
tidak mudah dijalankan oleh medium tradisional lain ya, apalagi media sosial. Ya karena medium yang lain ini cenderung Satu arah. bahkan ya mengutip media sosial yang belum tentu kebenarannya ya, termasuk apalagi media online. Media online ada informasi tanpa diklarifikasi kemudian langsung saja memuat dalam beberapa kasus, tentu tidak semua begitu. Sementara RRI bisa seperti sekarang menghubungi narasumber secara langsung dan masyarakat bisa mendengar langsung dari tangan pertama ya, sementara kalau yang lain-lain saya kira tidak semewah radio lah dalam melakukan tugas sebagai clearinghouse atau rumah penjernih begitu. Oke. Ya, Pak Usman, dalam mewujudkan tekad transformasi multiplatform untuk Indonesia maju, Anda melihat apa yang masih harus dilakukan oleh RRI untuk mewujudkan komitmen ini begitu, Pak Usman? Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi sejarah RRI, sejarah radio sebagai sebuah medium, ini kan juga sangat panjang ya. Sangat panjang ya. Sebelum munculnya televisi tentu radio lebih dulu. Orang mendengar dari sisi audionya. Dengan mendengar dari sisi audionya ini, imajinasi orang ini dibangkitkan oleh radio. Ya, karena dia tidak ada gambarnya. Ya, tidak ada gambarnya. Sehingga orang harus membuat gambaran sendiri di pikirannya begitu Theater of dari mind. apa yang disampaikan oleh radio begitu kan. Radio pada tahun 1940-an ketika televisi muncul pernah diramalkan akan tamat riwayatnya. Ya dulu ada istilah the end of the radio. Jadi radio itu ya hampir tamat lah riwayatnya. Ada televisi, untuk apa orang dengar radio lagi? Sudah ada televisi yang bisa dilihat gambarnya, didengar suaranya begitu kan. Nah tetapi faktanya sampai sekarang RRI ataupun radio ini bisa bertahan. Ya salah satunya karena memang radio adalah medium yang paling adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya salah satunya itu. Nah bicara soal adaptasi tentu saja saya kira sudah sejak beberapa tahun lalu ya. Ini radio mulai bertransformasi juga menjadi medium yang katakanlah convergence atau multi platform. Jadi di situ ada audio, bahkan juga ada streaming yang bisa dilihat gambarnya, misalnya dalam program-program dialog, tetapi juga tetap mempertahankan karakternya. Nah ini yang paling penting, mempertahankan karakter, karena radio itu dibandingkan dengan medium lain lebih bersifat personal dia. Lebih bersifat personal. Sebagai radio dia bisa dinikmati sambil melakukan berbagai aktivitas. Nah ini yang harus dijaga saya kira ya. Silahkan untuk bertransformasi, tetapi karakter-karakter tradisional radio, kitah ataupun kitoh radio itu harus terus dipertahankan. Ya orang misalnya bisa mendengar radio sambil melakukan pekerjaan lain, bahkan bisa sambil membaca. Tentu kalau nonton TV tidak bisa melakukan itu. Ibu-ibu bisa sambil masak, sambil setrika, bisa dengarkan radio begitu ya. Nah, sementara medium yang lain tidak. Nah, karakter itu saya kira yang perlu dipertahankan, kendati radio harus bertransformasi ke era digital, ke era multi platform atau media convergence begitu. Oke, karakter ini menjadi kekuatan radio begitu yang harus dipertahankan begitu Pak Usman ya? Iya. Jadi dan radio itu menariknya dia masing-masing punya positioning. Ya positioning itu artinya bagaimana dia membranding dirinya begitu ya. Radio A
di branding sebagai radio anak muda, misalnya Radio B di branding. Sementara RRI tentu sudah punya branding Betul. sebagai Programannya radio masing-masing. publik ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Usman terima kasih ya untuk semua catatannya di Hari Radio ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kado untuk kami untuk terus berkarya untuk Indonesia maju tentunya begitu Pak Usman ya. Terima kasih, Baik, sama-sama. terima kasih. Sukses Terima RRI. kasih, amin. Terima kasih Pak Usman. Selamat pagi. Selamat pagi. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia baru saja bersama dengan RRI, pendengar menyampaikan catatannya di Hari Radio ini. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan dan harapan di Hari Radio ini, silakan boleh dipesan WhatsApp. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan siaran langsung upacara bendera peringatan Hari Radio ke-78 tingkat RRI ND yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, saya Desi Natalia.